Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Seringkali di dalam perjalanan persiaran hidup kita dihadapkan pada suatu pilihan yang sulit mengenai ketaatan iman dan juga keselamatan nyawa dari sesama kita. Tetapi hari ini Tuhan menunjukkan kepada kita semua, Tuhan meminta ketaatan kepada Bapa dan bukan ketaatan yang buta, yang akhirnya melupakan martabat luhur dari manusia. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau berkenan menerima kami, kendati kami lemah dan tidak memadai. Semoga kami mampu menyambut kebaikan-Mu yang tak terbatas dengan menjalani hidup secara bersungguh-sungguh. Tidak mudah lelah, tidak mudah bosan, tetapi senantiasa untuk semangat dengan kerendahan hati belajar di dalam menghadapi persoalan dan tantangan yang ada di dalam persiaran hidup kami. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak terang-Mu yang mampu menginspirasi dan membawa setiap orang semakin memuliakan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Seringkali kita mendengar ketaatan buta atau ketaatan yang menimbulkan kejahatan kemanusiaan. Pada hari ini di dalam kitab Kejadian kita mendengarkan atau membaca dari kitab Kejadian di mana Abraham yang sudah bersukacita memiliki keturunan, saat ini dia harus mengorbankannya sebagaimana yang Tuhan katakan. Tetapi ada hal yang menarik ketika kita baca. Pada bagian akhir, Abraham tidak jadi mengorbankan anaknya, tetapi mengorbankan domba yang sudah disiapkan oleh Tuhan melalui utusannya. Ada hal yang menarik kalau kita merefleksikan dan berani belajar dari kitab Kejadian ini. Ternyata Tuhan tidak mengendaki kematian atau kurban yang mengorbankan sesama kita. Ketaatan iman bukan justru membawa kematian pada sesama kita, tetapi menyelamatkan, bahkan memerdekakan kita, serta membuat iman kita semakin bertumbuh dan berkembang. Pertanyaan refleksi bagi kita semua, sudahkah kita beriman dengan tepat dan benar? Seringkali justru kita membaliknya. Atas alasan iman kita melanggar, kita tidak menghargai sisi kemanusiaan sesama kita. Bahkan seringkali kita menghakimi yang lebih jahat daripada Tuhan yang kita imani. Atas nama Allah, atas nama Tuhan, kita bahkan berani mengkafirkan sesama kita, mengatakan bahwa sesama kita berdosa berat. Siapakah Anda dan saya di hadapan Tuhan? Kita adalah manusia ciptaannya. Kita adalah bagian dari makhluk ciptaannya yang diminta untuk senantiasa lebih mampu bertindak bijaksana karena kita diberikan kemampuan yang lebih dan kita merupakan ciptaan luhur Allah. Mari kita belajar untuk senantiasa taat, tetapi bukan ketaatan yang buta, yang tidak peduli kepada sesama, yang menutup keperluan atau kemampuan untuk menolong sesama. Seringkali sebenarnya kita mampu untuk membantu sesama kita, tidak mesti dalam bentuk materi, tetapi juga kita bisa membantu di dalam bentuk ketaatan. Ketaatan mengikuti prokes, ketaatan untuk menjaga jarak, ketaatan untuk menghargai mereka yang sedang isolasi mandiri. Memberikan semangat, itulah cara bagaimana kita ambil bagian di dalam karya penyelamatan Allah. Sekali lagi, yang dikehendaki Tuhan ialah kurban luhur
dan bukan mengorbankan sesama kita hanya karena ingin menunjukkan kesucian kita, yang hanya ingin menunjukkan bahwa saya beriman, Anda, kita semua memiliki agama. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Kerajaan cinta kasih Allah semakin hadir di dalam dunia. Dari kitab Kejadian, kita mestinya menjadi sadar Tuhan sama sekali tidak menghendaki kurban yang menghilangkan nyawa sesama kita. Di dalam Injil hari ini sangat menarik untuk kita renungkan, kita refleksikan. Seringkali atas nama agama kita menjadi kaku, kita menjadi peduli, tidak peduli. Kita menjadi acuh dengan himbauan yang disampaikan oleh mereka yang berkecimpung di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Satgas COVID-19 negara kita sudah setiap saat berteriak untuk mengikuti prokes. Jangan lupa dan jangan malas untuk memakai masker. Tetapi seringkali kita menjadi kaku di dalam beriman. Bahkan kita menghina mereka yang taat pada prokes. Di mana imanmu? Katanya orang beriman, mengapa takut dengan penyakit ini dan itu? Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Jika kita bersikap demikian, apa bedanya kita dengan yang ada di dalam perikop Injil hari ini? Di dalam Injil Matius, ada orang yang memang menunggu-nunggu kesalahan. Yesus menyembuhkan, bahkan mengampuni dosa orang itu. Haknya Yesus yang adalah Tuhan, karena dia adalah Tuhan. Hanya Tuhanlah yang boleh mengampuni dosa. Dan kita manusia memaafkan kesalahannya. Soal perkara dosa, urusan manusia dengan Sang Pencipta. Ada hal yang menarik ketika Yesus mengatakan, bangunlah dan berjalanlah. Tetapi juga ada yang mengkritisi, ini hari Sabat. Jangan melakukan pekerjaan. Ini adalah saatnya kita melakukan pembatasan. Harus banyak di rumah, mengurangi mobilitas. Tetapi apakah kita harus menutup mata kita kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan dari kita? Benar bahwa kita harus taat pada prokes. Benar bahwa kita harus menjaga jarak. Tetapi juga tidak benar kalau kita acuh, cuek dengan mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Ada begitu banyak cara untuk menolong sesama kita tanpa harus melanggar prokes. Jangan aturan yang kaku di dalam agama justru membuat celaka sesama kita, bahkan mengorbankan nyawa sesama kita hanya karena kita ingin dipandang suci, hanya karena kita ingin dipandang orang yang beragama. Ingat, agama hanyalah sarana. Yang diperlukan sebagai orang beriman ialah di dalam proses pertumbuhannya, iman itu semakin berkembang dan berbuah kebaikan yang berkenan di mata Allah. Janganlah kita membiarkan kejahatan tumbuh di hati kita hanya karena keegoisan, hanya karena kecuekan, hanya karena kebosanan yang akhirnya membuat kita bertindak ceroboh. Tuhan mengingatkan kita semua bahwa kita harus tetap menaati prokes, tetapi juga jangan menjadi pribadi yang apatis, yang tidak peduli lagi dengan sesama kita. Mari, Yesus sudah memberikan teladan bagaimana menolong orang tanpa harus melanggar sebuah aturan. Aturan dibuat untuk dinamika kita sebagai manusia agar hidup teratur sebagaimana yang Tuhan kehendaki bagi kita umatnya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan Allah akan semakin hadir dan tampak nyata di dalam persiaran hidup kita ketika kita umatnya mau senantiasa berjuang untuk mengerti, memahami dengan rendah hati apa yang menjadi rencana Allah. Masalah pasti silih berganti datang dan mewarnai di dalam persiaran hidup kita. Tetapi sebagai orang beriman, janganlah kita tidak punya pengharapan. Tuhan sudah memberikan kemampuan,
belajarlah, pakailah pemberian itu untuk hidup di dalam jalan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.